Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk calon guru penggerak. Modul 1 akan membahas tentang refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, ada trilogi pendidikan nasional, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkerso, Tutwuri Handayani. Pendidikan terhadap anak. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Guru harus menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar sesuai dengan kodrat anak. Dengan bermain, anak dapat mengolah cipta dan karsa sehingga menjadi sebuah karya dan budi pekerti. Anak yang terpenuhi kodratnya akan tumbuh menjadi insan yang memiliki budi pekerti yang baik. Pendidikan yang bisa diterapkan yaitu pendidikan yang diberikan harus berpihak kepada anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita inginkan. Guru dan murid harus berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki, mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan berpusat pada peserta didik atau student center. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yaitu mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, memberikan pendidikan budi pekerti dengan melaksanakan pembiasaan dalam kegiatan keagamaan, dan melakukan koordinasi dengan pihak kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Nilai dan peran guru penggerak. Latar belakang. Seorang guru haruslah memiliki peranan yang penting dalam membuat perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Berapa peran guru penggerak yang mendasari kemajuan pendidikan perlu untuk diterapkan secara konsisten hingga menjadi kebiasaan yang membudaya. Deskripsi aksi nyata, yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada anak, menularkan berbagai pengalaman yang saya miliki kepada rekan guru, mampu memahami masalah dan kesulitan siswa dalam belajar, membuat program remedi dan pengayaan untuk mencapai ketuntasan siswa, dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktis. Hasil dari aksi nyata yaitu diharapkan dapat mempraktikkan peran dan nilai guru penggerak di lingkungan sekolah saya. Banyak kegiatan yang saya lakukan di sini di sekolah kita, di antaranya yaitu membimbing siswa dalam mengikuti berbagai macam kegiatan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan aksi nyata 1.1 adalah pentingnya memperlakukan anak sesuai dengan kodratnya, menjadikan anak sebagai pemimpin dengan didasari oleh nilai pelajar Pancasila. Guru harus dituntut untuk melakukan perubahan positif guna memberikan pelajaran baru yang menyenangkan pada anak.
Rencana perbaikan di masa mendatang, yaitu peran dan nilai guru penggerak ini akan terus diterapkan secara konsisten dan berkomitmen menggerakkan komunitas belajar di sekolah lain. Dengan maju bersama-sama, tujuan pendidikan akan tercapai dan harapan kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila bisa segera terwujud. Visi guru penggerak. Latar belakangnya adalah di masa ini banyak pembelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan siswa. Banyak hal yang mempengaruhi antara lain suasana kelas, metode mengajar guru, hubungan guru dan siswa. Pendidik lebih sering menyampaikan pembelajaran dengan cara ceramah tanpa diselingi hal-hal yang menarik dan cenderung membosankan. Tujuan aksi nyata adalah kelas belajar yang menarik, siswa bersemangat dan perasaan bergembira, dan membangkitkan minat belajar. Deskripsi aksi nyata. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu menciptakan suasana kelas sesuai yang diinginkan murid dengan melakukan diskusi kelas. Langkah yang kita lakukan dalam rangka membuat suasana belajar mengajar menjadi lebih baik adalah diskusi dengan siswa. Hasil dan aksi nyata. Suasana pembelajaran menyenangkan. 2. Menantang siswa untuk berkreasi secara aktif dalam pembelajaran. 3. Siswa mempunyai rasa percaya diri karena merasa dilibatkan. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Selain ruang kelas yang aman, ruang kelas juga harus diciptakan sedemikian rupa sehingga nyaman untuk menjadi tempat belajar dan bermain. Dan yang utama selalu libatkan siswa dalam hal apapun dalam rencana dan proses pembelajaran untuk kebaikan bersama. Dokumen hasil aksi nyata yang telah kita laksanakan, yaitu salah satunya adalah kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain serta praktek yang dilakukan oleh siswa-siswi dalam bentuk prosedur tek di depan kelas. Budaya positif. Modul 1.4. Latar belakang adalah selama hampir 2 tahun masa pandemi ini kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, step daring. Hal ini menyebabkan menurunnya daya pikir dan daya cipta peserta didik, sehingga saat mulai diberlakukan kembali pembelajaran tatap muka atau PTM atau luring, terbatas ditemukan permasalahan pada peserta didik yang relatif pasif. Tujuan aksi nyatanya yaitu adalah pembelajaran di kelas dapat meningkatkan daya nalar peserta didik dalam pembiasaan budaya positif. Kegiatan pembelajaran yang aktif kreatif yang menciptakan pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Melatih tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik di lingkungan kelas dan sekolah. Tolak ukur keberhasilannya adalah peserta didik mampu membuat karya kreatif dan bimbingan atau tanpa bimbingan guru dalam pembelajaran. Peserta didik menunjukkan sikap berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir adalah peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Lini masa yang akan dilakukan: meminta izin dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, membuat rencana tindakan pengembangan belajar yang menyenangkan dan berpusat pada anak, membuat keyakinan kelas sebagai dasar budaya positif,
melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang kreativitas dan daya cipta peserta didik, bekerja sama dengan orang tua murid untuk memfasilitasi anak-anak, dan yang terakhir adalah melakukan refleksi dan evaluasi. Inilah salah satu kreasi anak dalam pelajaran bahasa Inggris dengan mempresentasikan storytelling di dalam kelas. I will bring a story called Pangeran Segara. Do you know about the story? Okay, here is the story. Hope you enjoy it. There were at least 2 versions of the legend about Dukungan yang dibutuhkan adalah calon guru penggerak dalam melakukan aksi nyata membutuhkan dukungan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat melalui koordinasi dan kolaborasi supaya penerapan budaya positif dapat berjalan sesuai dengan rencana. Orang tua murid memberikan dukungan dalam pelaksanaan aksi nyata yang dilakukan guru di sekolah dengan memfasilitasi anak-anak dengan menyediakan bahan dan alat yang digunakan dalam pembelajaran, serta media yang digunakan dalam tindakan aksi nyata dapat berupa poster video maupun PowerPoint yang dibuat guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.